Kayak materinya analisis diskriminan. Nah, dalam teknik multivariat itu, kalau kita berhadapan dengan atau memiliki permasalahan dalam hal pemisahan, ya, pemisahan data, kita tahu bahwa data kita ada data multivariat. Data kita datanya multivariat, ya. Jadi seandainya kita perlu memisahkan, andaikan sebagai teladan itu misalnya seperti ini, ya. Jadi dalam analisis diskriminan itu sebetulnya ada dua tujuan. Yang pertama bisa dikatakan untuk mendeskripsikan, ya, untuk menggambarkan. Bentar, ini saya apa namanya, seakan, ya, untuk menggambarkan baik secara grafik ataupun mungkin secara aljabar, ya, mendeskripsikan baik secara grafik atau secara aljabar perbedaan sifat-sifat dari objek itu, perbedaan sifat-sifat dari objek itu, ya. Yang kedua bisa juga digunakan untuk mensorting, jadi mengurutkan, memilah-milah, ya, mensorting, ya. Bisa jadi data itu kita beri label dulu, misalnya ini kelompok pertama, kelompok kedua, atau mungkin lebih dari dua, itu bisa tiga, dan seterusnya, ya. Jadi pada intinya goal-nya ada tujuannya itu ada dua. Yang pertama mendeskripsikan baik secara grafik seperti ini, ya, secara grafik misalnya. Biasanya kalau lebih dari 4 dimensi itu susah, ya. Kalau dalam masih 3 dimensi sebetulnya kalau memungkinkan apa namanya, kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mensimulasikan 3 dimensi misalnya, itu masih bisa, ya. Jadi dalam hal pertama mendeskripsikan data tersebut itu kita melakukan apa yang kita namakan diskriminasi, diskriminasi, pembedaan, ya. Misalnya kalau di sini ini kita bukan bicara masalah ras, tapi bicara masalah titik putih dan titik hitam ini, ya, misalnya, ya. Titik putih ini apa, titik hitamnya apa nih, kalau kita lihat legendnya itu kita berkaitan dengan, kalau ini menggambarkan, ya, menggambarkan hubungan kalau sumbu pertama atau absis ini adalah penghasilan dalam ribuan dolar, ya. Kemudian di sini X2-nya ini lot size, ya. Lot size itu katakanlah tanah yang dimiliki, gitu. Dalam satuannya di sini adalah kaki persegi, ya, square feet, jadi kaki persegi. Satu kaki itu kira-kira 12 in, ya, atau 30 senti lebih dikit. Nah, kalau ini thousand, ya, jadi dalam ribuan kaki persegi. Nah, nanti kan hubungan dari kedua variabel itu kita punya datanya, dan yang ketiga tentunya ada informasi, ada dilabelin, ya, bahwa yang hitam itu adalah mereka-mereka yang tidak memiliki riding mower owner. Jadi kalau rata-rata mereka kalau lahannya itu luas, maka pemotong rumput itu kan ada yang mesinnya itu seperti mobil kecil itu, ya. Jadi mobil kecil, jadi bisa dinaiki, kita bisa naik di atasnya sehingga kita bisa memotong rumput dengan mesin tersebut, ya. Adapun yang putih ini yang memiliki, putih itu yang memiliki riding mower, yang hitam yang tidak memiliki, ya, tidak memiliki riding. Jadi biasanya kalau tidak memiliki bisa nyewa, bisa minta tolong orang lain untuk mengerjakan memotong rumput, ya.
Jadi kalau terutama yang di kota, kalau di Amerika itu, mereka yang hidup di kota, kalau halamannya rumputnya tinggi-tinggi, ya itu bisa kena penalti, bisa kena teguran oleh pemerintah setempat, atau bahkan untuk membayar apa namanya penalti tersebut, ya. Jadi harus rapi. Oke. Nah, tujuan kita adalah kita itu mencari suatu fungsi ini, fungsi diskriminan itu yang kira-kira sedemikian rupa sehingga dalam menentukan fungsi tersebut salah klasifikasinya itu kecil sekali. Salah klasifikasinya kecil sekali. Kita lihat bahwa di atas garis ini kebanyakan itu bulatan putih, atau mereka yang memiliki, ya, riding power, ya. Sedang yang bawah kebanyakan yang kita. Nah, kita sudah buat sedemikian rupa sehingga, ya, garis lurus ini, ya, di fungsi diskriminan ini fungsi diskriminan linier, ya, linier. Makanya fungsi diskriminan linier. Nah, ya, kalau nggak linier ya bisa melengkung-melengkung begini, dibuat sedemikian rupa sehingga yang merah, yang putih ya putih, yang hitam ya hitam, tapi kan nggak bagus, ya. Jadi selain nggak bagus tapi susah, ya, walaupun kuadratik pun ini tidak mudah gitu, ya. Nah, tujuannya itu. Nah, kalau kita lihat hubungan antar variabel itu, mirip seperti regresi, ya, mirip seperti regresi, ya, yang mana bedanya itu responnya itu kategori, ya, di sini atau di sini, ya, ya, responnya kategori. Variabel prediktornya itu numerik, ya, variabel prediktornya numerik, tapi responnya kategori. Apakah di daerah yang bawah atau di daerah yang atas. Jadi gitu, ya. Nah, itu kira-kira singkatnya fungsi diskriminan, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, sorry. Nah, bisa saja fungsinya itu melengkung-melengkung seperti ini, ya. Melengkung-melengkung seperti ini. Ini kan kalau linier, ini kalau enggak linier. Nah, jadi secara notasi bahwa kalau ini kita bagi responnya itu menjadi dua kategori R1 yang diarsir dan kategori R2 yang tidak diarsir. Ya. Kalau di sini dua kategori di bawah garis dan kategori di atas garis. Ya, kan gitu. Atau di sini sama aja mengatakan, oh, di atas garis yang abu-abu, atau bergaris-garis ini yang di bawah yang putih. Nah, ya. Jadi kalau seperti itu kita harus menghitung supaya untuk mengevaluasi baik kurang baiknya, bukan jelek, ya, baik kurang baiknya fungsi diskriminan ini adalah kita mengevaluasi peluang salah klasifikasi. Jadi peluang salah klasifikasi. Nah, P21 ini, P2 ada garis tegak satu ini, itu maksudnya begini. Kalau objek tersebut itu berasal dari populasi 1, tapi diklasifikasikan ke populasi 2. Nah, misalnya begini. Dari datanya, dari labelnya, ini hitam, ya. Tapi diklasifikasikan di atas, di R1 ini. Ya, di R1 ini. Padahal populasi R2 ini sebetulnya anggotanya adalah mereka yang hitam-hitam. Mereka yang tidak memiliki riding power, non-owners, ya, tidak memiliki. Nah, jadi yang beda sendiri ini ada salah klasifikasi. Demikian juga yang di bawah garis. Ini ada putih ini salah klasifikasi. Harusnya putih di atas dong. Yang hitam ini di bawah. Begitu. Nah, jadi ini adalah peluang salah klasifikasi. Ini bacanya peluang bahwa data tersebut dimasukkan ke R2 ini, ya. Kalau di sini R2-nya di bawah, ya. Sama. Kalau dia berasal dari populasi 1. Kalau dia berasal dari populasi 1 di sini. Ya.
Nah, demikian juga sebaliknya tentunya. Kalau dia dari populasi 2, dia diklasifikasikan ke populasi 1. Dari populasi ke populasi 1 ke populasi 2, dari populasi 2 ke populasi 1. Ini salah klasifikasi. Yang putih-putih ini ya, salah klasifikasi, harusnya di atas ya. Yang hitam-hitam ini harus di bawah. Ya, harusnya supaya tidak salah klasifikasi. Ya. Jadi ini peluangnya. Nah, secara notasi itu menurut saya begini. Ya, ini adalah fungsi kepekatan peluang. Fungsi kepekatan peluang dari populasi 1, F1X. Ya, F1X. Nah, kalau yang di bawah, dari populasi 2 ya F2X, integrannya F2X. Ya, kalau di sini F1X. Daerah pengintegralannya mana? Daerah pengintegralannya adalah di mana dia salah tadi. Ya, di mana dia salah? Yaitu eh, di daerah di mana data tersebut salah. Kalau di sini R2, ya, di R2 dia. Nah, karena omega ini karena hanya ada 2 kategori R1 dan R2, ya kita berada pada R2 itu atau omega dikurang R1. Kalau omega adalah gabungan dari R1 atau R2. Kalau hanya 2 kategori. Ya. Nah, yang kalau apa namanya secara tepat dia diklasifikasikan sebagaimana dia berasal, ya nggak jadi masalah, ya nggak jadi masalah. Jadi kalau digambarkan, misalnya kalau digambarkan ini misalnya R1 ini ya, ini R2 di sini wilayahnya, ya. Maka kalau R1 ini punya fungsi kepekatan peluang F1 ini. Sedangkan apa namanya R2 ya, dia punya fungsi kepekatan peluang F2X. Nah, yang dimaksud dengan salah klasifikasi, kalau dia berasal dari populasi 2, terklasifikasikan pada populasi 1, berarti pada sebelah kiri garis ini, ya, itu peluang ini yang diarsir sebelah kiri ini. Peluang yang diarsir sebelah kiri. Atau luas yang diarsir sebelah kiri. Sebaliknya kalau P21, itu yang diarsir titik-titik sebelah kanan. Ya. Nah kalau yang putih di sini ya yang tidak salah klasifikasi, demikian juga yang di sini ya. Oke. Nah, ini adalah peluang pengamatan correctly classified, jadi tidak salah klasifikasi. Kalau correctly classified ya menyatakannya dengan P11 dari populasi 1 diklasifikasikan dalam populasi 1 juga dan dalam kategori 1 juga ya. Ini. Nah, cara menotasikannya bisa P11, bisa PX21 dari P1 ya. Demikian juga yang dari populasi 2. Dari populasi 2 ini peluang X berasal dari populasi 2 ya, dari R2 kalau dia berasal dari populasi 1 P2 ya. Oke, nah jadi dalam hal salah klasifikasi itu katakanlah ada penalti. Ada penalti, ada biaya, ada biaya. Kalau objek itu berasal dari populasi 1, ya, kemudian diklasifikasikan dalam populasi 2, maka ada biaya, cost, C itu cost, biaya. Biaya salah klasifikasi, denda lah, katakan gitu ya. Karena harusnya dia berasal dari populasi 1, harus kalau dia diklasifikasikan dalam populasi 1 nggak ada denda. Ya, benar. Ini salah nih, salah masuk kamar, ya, C21. Demikian juga sebaliknya, di sini kita namakan C12. Nah, berapa besarnya ya sebut saja secara umum C12 dan C21. Ya. Nanti bisa tentukan. Nah, oleh karenanya untuk mengevaluasi apakah pengklasifikasian tadi bagus apa belum, kita bisa melihat ECM-nya. Ya. Ini error classification.
salah klasifikasi ya, error classification, kita bisa menghitungnya begini, ya. Karena salah yang dihitung salah klasifikasi, ya. Ini adalah biaya atau denda salah klasifikasi, harusnya berasal, ini kan berasal dari populasi 1 diklasifikasikan pada populasi 2. Jadi C21 kalikan peluangnya, kalikan peluang salah tadi, kalikan ini peluang prior, ya, peluang prior bahwa objek itu berasal dari populasi 1. Ditambah salah klasifikasi dari 2 ke 1. Kalau ini dari 1 ke 2, ini dari 2 ke 1. Jadi cost dari biaya salah klasifikasi, kalikan peluang salah klasifikasi, kalikan prior-nya. Ya. Ini ECM-nya. Oke? ECM. Ya. Nah, bagaimana menentukan expected cost misclassification. Jadi ini expected cost. Jadi rata-rata biaya karena salah klasifikasi. Ya, expected harapan atau rata-rata, cost biaya, misclassification salah klasifikasi. Ya. Nah, caranya ya kita lihat rasio dari keduanya ini. Ini adalah wilayah kalau hanya 2 kategori, R1 dan R2. Ya. R1 dan R2 itu yang meminimumkan. Karena apa? Karena ini kan karena salah klasifikasi, tentunya kita cari yang minimum. Ya. Wilayah R1 dan R2 yang meminimumkan rata-rata biaya salah klasifikasi itu didefinisikan dengan nilai-nilai X, ya, nilai-nilai X. Jadi kalau kita masukkan, kalau kita ketahui F1-nya berapa, F1-nya apa, F2-nya apa, atau berapa gitu ya. Kita masukkan nilai-nilai X-nya, nilai-nilai X-nya. Nah, kalau nilai ini lebih besar dari rasio ini ya, C12 itu ini ya. Kali P2, ya. Kali P2. Dibagi C21 kali P1 ini. Kalau nilainya lebih besar atau sama dengan itu, ini density rasio dari dua fungsi kepadatan peluang, maka X tersebut, data tersebut masuk di R1. Masuk di R1, ya. Jadi masuk di R1 kalau persyaratan ini dipenuhi. Ya. Tapi sebaliknya kalau lebih kecil, dia masuk R2. Ya. Jadi kalau rasio ini kan lebih besar dari sesuatu, ya. Tentunya cost itu tidak negatif ya. Cost ini tidak negatif, ini tidak negatif, ini tidak negatif. Jadi bilangan ini tidak negatif. Bilangan ini positif, ya, positif. Nah, kalau rasio dari kedua ini positif, lebih besar dari satu ya. Nah, tentunya ini pengamatan X itu masuk ke R1. Sebaliknya masuk ke R2 ya. Oke. Nah, dari formula yang panjang ini kita bagaimana kalau kondisinya begini. Yang kedua, ya, yang pertama yang A ini adalah kalau rasio P2P1 ini 1. Kalau ini 1, ya jelas lebih mudah, hanya rasio kedua fungsi kepekatan peluang itu lebih besar daripada rasio biaya. Ya, rasio biaya salah klasifikasi. Kalau juga misalnya, kalau yang sama itu adalah biaya salah klasifikasi, yang sama itu ini, berarti rasio ini 1. Berarti rasio dari F1 dibagi F2X ini lebih besar daripada P2P1 sebagai syarat kalau dia masuk R1. Kalau lebih kecil, masuk R2. Nah, kalau dua-duanya itu maksudnya bagian ini. Jadi C12
Ya, C12 dan C21 ini satu rasionya. P2 dan P1 ini juga rasionya satu, atau ini peluangnya sama, setengah-setengah gitu ya. Setengah-setengah ya. Maka kita katakan bahwa objek tersebut masuk R1 kalau F1X lebih besar atau sama dengan F2X, atau rasio ini sama dengan 1, lebih besar sama dengan 1. Kalau F1X lebih kecil dari F2X, ya masuk R2 gitu. Mana yang lebih gede ya. Oke, itu kriteria-kriteria bagaimana mengklasifikasikan suatu objek itu ke dalam kategori yang telah dibentuknya, ya, klasifikasinya. Oke. Jadi expected cost misclassification. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan apa yang disebut dengan total probability of misclassification. Jadi, total peluang salah klasifikasi. Nah, kalau total peluang yang dihitung ya peluang, ya peluang. Nah, peluang salah klasifikasi ya. Jadi kalau kita lihat komponen pertama ini bahwa X-nya berasal dari populasi 1 terklasifikasi ke dalam populasi 2. Nah, yang kedua, ini kalau X-nya berasal dari populasi 2 terklasifikasi dalam populasi 1. Oleh karenanya, dengan mengalihkan masing-masing itu peluang prior dari apa namanya populasi itu, kita dapatkan apa yang disebut dengan total probability misclassification. Jadi P1 kali integral ini ditambah P2 kali integral. Integral itu cuma notasi ya. Bacanya maksudnya integral itu kan menyeluruh artinya ya. Jadi ini adalah notasi peluang, semua peluang ya, total semua peluang ya. Kalau X itu asalnya dari populasi 1 terklasifikasi dalam populasi 2. Itu. Demikian juga ini sebaliknya ya. Notasinya. Nah, jadi misalnya ini. Kalau kita punya pengamatan nih, ini observasinya namanya X0. Observasinya namanya X0. Maka dia akan apa namanya berada dalam populasi 1, ya, berada dalam populasi 1 itu peluangnya sama dengan. Jadi P1 itu muncul dan kita amati X0 nih ya. Ya. Ini peluang bersyarat dibagi peluang kalau kita mengamatinya sebagai X0 ya. Ini peluang bersyarat. Ya. Nah, karena peluang X0 itu adalah peluang X0 berasal dari populasi 1 maupun bisa jadi dia berasal dari populasi 2, maka peluang kita mengamati X0 itu adalah caranya begini. Peluang dibalikkan, ini kalau ini seperti base ya, seperti base ini peluang mengamati X0 kalau dia berasal dari populasi 1 kali peluang priornya ini P1 ya, P1, dan di sini juga rumus yang sama. Jadi ini adalah formulasi base ya. Sedangkan kalau seperti itu jadinya, maka peluang populasi 2 ini ya, kalau datanya itu X0, peluang dia berada pada populasi 2, kalau datanya adalah X0 namanya, maka ini sama dengan 1 dikurangi. Karena hanya 2 populasi, P1 dan P2. Ya. 1 dikurang P1 kalau dia datanya X0. Tinggal gantikan yang atas ini adalah P2, F2, X0. Ya. Karena penyebutnya pasti sama, jumlahnya harus 1. Nah, ini adalah bagaimana kalau kita punya dua populasi ya, yang dideskripsikan memiliki fungsi kepekatan multivariat normal. Ya. Nah, maka aturan pengalokasian ya, X tersebut ke populasi yang mana, ya, yang meminimumkan ini tadi ya, nilai harapan, ya ini biaya salah klasifikasi itu
rumusnya atau formulasinya begini. Ya. Yang di kanan tadi sama ya, hanya dilogkan. Yang di kanan tadi sama, hanya dilogaritmakan. Nah ini, ya, ini sebelah kanan nih, dilogkan. Log rasio dari ini, ya. Soal klasifikasi 1 dari 2 dengan 2 dari 1. Di sini P2 dibagi P1. Ingat, P-nya itu ngikutin yang dari mana dia berasal. Ya. Di sini yang atas itu 2, yang bawah 1. Kalau itu, di sebelah kiri ini adalah nilai yang harus diobservasi. Ya. Nilai yang harus diobservasi. Setelah itu, kita putuskan apakah nilai tersebut, ini aturannya ya, apakah nilai di sebelah kiri ini lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil dari nilai sebelah kanan ini. Kalau lebih besar, maka X0 ini, ya X0 itu nilai amatannya, ya itu akan diklasifikasikan ke populasi 1. Jadi di sini populasi 1 memiliki rata-rata mu1, populasi 2 memiliki rata-rata mu2. Ini adalah matriks varian kovarian gabungan. Ya. Matriks varian kovarian gabungan. Ini inverse-nya tapi ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini gabungannya. Karena apa? Karena pada umumnya karena populasi, karena ini adalah notasi populasi. Jadi parameter populasi itu umumnya tidak diketahui. Karena umumnya tidak diketahui, yang kita ketahui adalah rata-rata sampelnya ini sebagai penduganya. Ya. Jadi mu1 diduga dengan rata-rata sampel 1. Mu2 diduga dengan rata-rata sampel 2. Dan seterusnya, sigma ini juga karena varian kovarian populasi, kita bisa duga dengan varian kovarian sampel gabungan, ya gabungan. Oke. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kita alokasikan sebuah data baru ini secara operasional, ya secara operasional ini kan secara teori saja bunyinya begitu. Nah, yaitu kita cari dulu namanya M-topi ini. M-topi itu adalah rata-rata, ya rata-rata taksiran, rata-rata taksiran. Jadi kalau pada posisi rata-rata ini, ya, pada posisi rata-rata X1 dan X2 itu, ya, kita dapatkan masing-masing ini Y1, ya, taksiran Y1, taksiran rata-rata Y1, dan taksiran rata-rata Y2, berdasarkan fungsi diskriminan. Ya. Setelah itu kita hitung M-topinya, nanti ada contohnya di Excel. Ya. Nah, dan kemudian oke, cara menghitung taksiran rata-rata ini adalah fungsi diskriminannya, ya. Fungsi diskriminan yang dikalikan vektor rata-rata. Ini kita dapatkan Y1 rata-rata, ya ini 2. Kemudian ini adalah rata-ratanya, ya. Karena ada 2, diambil tengahnya, gitu. Jadi semacam titik tengah 2 sentroid. Ya, titik tengah 2 sentroid. Nah, oke, ini sama saja sebetulnya, sama saja ini yang tadi ya, sama saja kita kalau kita mencari taksirannya ini topi ini kurang jelas ya, ini Y0 topi. Y0 itu adalah bisa kita katakan nilai 0 baru, nilai X baru, ya, nilai pengamatan baru. Nilai pengamatan baru kalau kita masukkan, nah, caranya ini adalah fungsi diskriminannya kalikan apa namanya vektor nilai X yang baru ini berapa. Ya. Kalau lebih besar daripada M topi, nah, kalau lebih besar daripada M topi, maka nilai yang baru ini kita masukkan, kita kategorikan, katakan sebagai oke, dia berada pada populasi 1. Kalau nggak lebih besar, ya lebih kecil, berarti berada pada populasi 2. Nah, ini kalau misalnya dua populasi normal itu varian kovariannya tidak sama, varian kovarian tidak sama, maka kriterianya agak lebih rumit lagi ini, ya. Di sini ada inverse dari matriks varian kovarian
dari populasi 1, ini dari populasi 2 gitu ya. Nah, notasinya itu hanya lebih panjang saja ya. Tapi secara perkalian matriks ini kan tidak sulit. Jadi kita cari inverse-nya masing-masing dulu, kemudian dikurangkan ya sebagai suatu matriks baru, kemudian ini X transpose matriks baru kali X ya. Ini juga dipisah saja nih. Mu1 transpose inverse dari sigma 1 kali X dikurang mu2 transpose sigma 2 kali X gitu aja ya. Nah, pengevaluasinya bisa start demi start ya. Oke. Ini masih sama ya. Oke. Ini kalau pengklasifikasiannya itu lebih dari 1. Lebih dari 2, sorry, lebih dari 2. Kalau tadi hanya 2, ini populasinya menjadi G, secara umum ada G ya. P1, P2, P3 sampai Pg ya. Kemudian prinsipnya sama, hanya penotasiannya yang agak sedikit berbeda. Jadi kalau ini P, kemudian ini yang pertama dari populasi K, ini dari populasi I ya. Jadi ini pengklasifikasian data itu awalnya dari populasi ke I diklasifikasikan ke dalam populasi ke K. Berarti salah. Ini peluang salah klasifikasi. Sehingga notasinya di sini integral sekali lagi adalah semua kemungkinan ya, jumlah semua kemungkinan, jumlah peluang semua kemungkinan gitu ya. Yang awalnya data tersebut dari populasi ke I diklasifikasikan dalam populasi ke K ya. Oke. Nah, ECM-nya ya sama. Formulanya sama, hanya notasinya lebih kompleks di sini ya. Karena ada sebanyak G populasi. Jadi ini adalah peluang prior bahwa P kecil 1, P kecil 2 sampai P kecil K ini kalau dijumlahkan sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Oke. Oke. Baik, mungkin akan tunjukkan ke Excel-nya ya. Analisis diskriminan Excel. Nah, ini adalah dalam teladan 11.3-nya bukunya Johnson Wilson ya. Dalam teladan 11.3-nya. Jadi nama sheet ini adalah nama nomor teladan. Nanti bisa dilihat, ini 11.3 ya, berarti nanti dilihat aja halaman berapa. Nah, pada intinya begini, jadi diberikan data, ini diberikan data ya, ada dua populasi, yang mana data masing-masing populasi itu 2 kali sampelnya. Yang di sini yang diketahui adalah hanya vektor rata-rata. Jadi masing-masing populasi itu diamati dua variabel ya, X1 namanya dan X2. X1, X2. Populasi sampel pertama dari populasi 1 itu X1 rata-ratanya ini, rata-rata dari variabel keduanya ini ya. Sedangkan yang dari populasi kedua variabel 1 rata-ratanya ini, variabel 2 rata-ratanya ini ya. Nggak ada datanya, ini datanya langsung X bar 1, atau karena di Excel tidak bisa menuliskan seperti di Word ya, kecuali harus pakai equation ya. Nah, jadi saya tulis X bar 1, jadi X bar 2 gitu ya. Nah, ini X bar keseluruhan. Jadi ini selisih antara X bar 1 dan X bar 2. Jadi X bar 1 dikurang X bar 2 itu ini. Nah, oke. Kemudian ada informasi lagi bahwa matriks inverse ya. Matriks inverse dari S-pool ya. S-pool-nya adalah ini 131, ini sudah diketahui juga ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari matriks fungsi diskriminan ya, fungsi diskriminan itu argumennya X1 X2 di sini ya. Nah, koefisiennya berapa? Nah, koefisien ini
koefisien ini adalah, ya, karena saya menulisnya ini menurut baris ya, menurut baris, ini adalah transpos dari yang biru ini, kan X bar 1 dikurangi X bar 2, ini X bar 1 dikurang X bar 2, ya. Oke. Kali inverse dari S gabungan ini. Jadi saya tidak perlu menginverskan lagi karena ini matriks sudah dalam bentuk inverse. Ya. Sehingga hasilnya adalah 37,61 dan min 28,915. Jadi fungsi diskriminannya 37,61 X1 dikurang 28,915 X2. Ya, oke. Nah, sekarang di sini, ya, di sini bagaimana kalau pada apa namanya X rata-rata tadi? Pada X rata-rata itu Y barnya berapa? X rata-rata itu artinya X pertama nilainya min 0,0065, X kedua min 0,039. X rata-rata pada apa namanya sampel pertama ya. Jadi adalah nilai, jadi 37,610 kali min 0,0065 ditambah min 28,915 kali min 0,039. Nilainya 0,883. Sedangkan untuk yang Y2 itu ini yang kita gunakan, jadi X pertama dari populasi 2 itu rata-rata pertama ini, rata-rata kedua dari populasi 2 yang kita gunakan, nilainya adalah ini ya. Jadi yang biru ini kali ini 37,610 kali min 0,2483 min 28,915 kali 0,0262. Dapat itu ya. Nah, yang ini rata-ratanya, rata-rata dari kedua ini ya, rata-rata dari kedua ini ya. Oke ya. Atau kalau kedua vektor rata-rata ini kita jumlah ya. Jadi min 0,0065 ditambah min 0,2483. Saya tulis di sini ya. Min 0,2548. Ini yang kedua ya. Tahu? Nah, jadi yang dikalikan adalah ini ya. Yang biru ini ditranspos ya, dikalikan matriks S tadi yang merah ya, dikalikan ini. Kenapa ini ditranspos? Karena nggak bisa kalau matriksnya harus baris. Matriksnya harus baris. Jadi harus 1 kali 2. 1 kali 2 kali yang merah itu 2 kali 2, yang ini 2 kali 1 ya. Nah, jadi sama aja. Mau dengan cara yang kedua, mau cara yang pertama itu sebagai M-topi. Sebagai M-topi. Nah, jadi bagaimana? Ini rule-nya, aturannya. Alokasikan ke populasi 1 jika nilai prediksi lebih besar atau sama dengan M-topi. M-topinya ini. Ya. M-topinya. Atau ini sama aja. Alokasikan ke populasi 2 jika nilai prediksinya lebih kecil dari M-topi. Nah, itu ya. Jadi ini. Nah, kita ambil teladan misalnya. Misalnya teladan. Ini min 0,21 X yang pertama. Jadi kalau ada data min 0,21 X yang pertamanya, X yang keduanya itu min 0,044. Ya, min 0,044. Bagaimana prediksinya? Prediksinya adalah ini tadi. 37 kali min 0,21 ditambah min 28 kali min 0,044. Ya, yang biru kali yang merah. Nah, kalau nggak mau pakai notasi M-mul, ya sum produk aja karena sudah dalam bentuk vektor 1 kali 2 dan 1 kali 2 ya. Jadi menggunakan sum produk. Sum produk ya. Yang biru ini dengan yang merah. Ya, bisa sum produk, bisa M-mul ya. Oke. Nah, sekarang bandingkan dengan min 4,606 ini. Kalau lebih kecil, dia populasi 2. Kalau lebih besar, kan ini kan lebih kecil populasi 2 ya, lebih besar populasi 1. Jadi gini kita tanyakan saja di sini ya. Kita tanyakan, oke, jika yang biru ini lebih
besar daripada yang merah ini, maka dia dikategorikan ke dalam populasi 1. Kalau enggak, dia populasi 2. Ya, oke ya. Nah, jadi yang merah ini, yang M topi ini kita kunci. Biar kalau kita mencari yang di bawahnya ini, oke, ini saya ganti. Kalau ini min, ini plus ya. Ini plus plus. Maka prediksinya ini, ingat, kita bisa mengkopikan ke bawah kalau yang biru ini kita kunci ya. Yang biru dikunci. Kalau ini kan kita kunci yang biru ya. Jadi dolar H, dolar 7, dolar I, dolar 7. Itu kunci. Sehingga dalam mengopikan ke bawah, di bawah pret ini tidak salah. Oke? Jadi kita lihat yang mana masuk populasi 1, mana masuk populasi 2. Ya. Data ini maksudnya. Misalnya 021, X10-nya min 0,044, X2-nya. Maka nilai prediksinya 9,17. Yang lebih besar daripada min 4, yang lebih besar dari ini, min 4,606. Positif kan? Jadi dia masuk populasi 1. Ya, dan seterusnya. Oke? Nah, andaikan ada tambahan prior nih. Tambahan prior bahwa populasi 1 itu nilai priornya 0,75. Berarti yang P2 adalah 1 dikurang ini. Ya kan? Kurang itu. 0,025. Nggak boleh peluang lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Jumlah keduanya harus 1. Nah, oleh karenanya, ya, kita tahu ini W topi itu adalah, dari H17 ini H17 dikurang H11. Nah, H17 apa? H17 adalah nilai ini. Jadi kalau, ini kita, ini, nah, H17 ya, bawahnya. Nah, ini. Jadi nilai prediksi ini dikurangi nilai M topinya. Dari W topinya, itu adalah nilai prediksinya berapa dikurangi M topi. Itu W topi. Nah, sekarang kalau kita menggunakan W topi di sebelah kanan ini, ya, tadi itu adalah rasio dari dua prior. Karena ini diasumsikan bahwa biaya salah klasifikasinya C12 dan C21-nya sama. Karena sama, ini kan 1. Jadi tinggal rasio dari 2 ini aja. Ya. Kalau nilainya lebih kecil dari yang sebelah kanan ini, maka ini masih masuk 2 ini ya. Ini lebih besar 2. Ini 2 ya, sorry. Gitu ya. Nah, jadi tergantung rasionya juga di sini. Kalau di sini misalnya 0,55, 0,5 gitu ya, sama-sama. Dia lebih kecil ya kan? Lebih kecil. Kalau di sini 0,25, yang 0,25 yang di atas, tetap lebih kecil juga ya. Oke. Nah, jadi tergantung ini, tergantung rasionya. Sebagai batas penentu apakah pengalokasian itu ke populasi 1 atau populasi 2. Oke. Nah, dalam teladan 10 itu ada datanya begini. Tanya ya. Saya berbesar dulu. Biar nanti kalau membaca ini paham maksudnya. Jadi berikan informasi ini. Ada 3 populasi. Populasi 1, ya, ukurannya 3. Populasi 2, ukurannya 3. Populasi 3, ukurannya 3. Ya. Datanya begini. Min 2, 0, min 1. Jadi kalau ini maksudnya 3 itu, ini pengamatan pertama. Pengamatan pertama, X pertamanya min 2, X keduanya 5. Pengamatan kedua, X pertamanya 0, X 2-nya 3, dan seterusnya. Jadi masing-masing populasi ini ada 2 pengamatan ya. Pengamatan pertama, pengamatan kedua. Ada 2 variabel.
Jadi variabelnya itu yang tegak begini, variabel pertama, kedua, dan sebagainya. Dari situ kita bisa menghitung rata-ratanya. Rata-rata variabel pertama min 1 ya. Rata-rata variabel kedua di sini 3 ya. Dan di sini adalah matrik varian kovarian sampel ya. Matrik varian kovarian sampel di sini adalah varian dari ini. Varian dari ini ya. 4 ini adalah varian dari ini ya. Min 1 itu kovarian dari ini ya, kovarian. Lihat formulanya ya. Ini nggak bisa, ini harus satu-satu ya. Biar cepat karena ukurannya cuma 2x2. Kalau ukurannya 5x5, saya tidak pakai cara ini ya. Oke. Ya, ini cara menghitung matrik varian kovarian sampel. Nah, setelah ini dibikin, ya kopikan saja di sini karena relatif sama tempatnya kan. Ukurannya sama ya. Jadi nggak masalah. Jadi ini adalah S1, S2, S3 matriks varian kovarian sampel dari masing-masing ini ya. Data ini adalah sampelnya mewakili, katakanlah mewakili populasi. Jadi P-nya 2, P itu banyak variabel di dalam pengamatan itu. Q-nya adalah banyaknya populasi, 1, 2, 3. Ya. Oke. Nah, dari S1, S2, S3 di sini kita hitung matriks varian kovarian gabungan. Gabungan ya. Nah, kalau gabungan itu yang pertama kali, kenapa ini di sini kebetulan saja, tapi kebetulan saja ukurannya sama nih, sama-sama 3. Tapi sebetulnya secara umum bisa saja ukurannya tidak sama. Ya. Oleh karenanya tetap saya tuliskan di sini bagaimana formulanya. Ya. Ini sampel populasi 1 dikurang 1 dibagi total sampel keseluruhan dikurang 3. Karena masing-masing dikurang 1, jadi karena ada 3 populasi dikurang 3. Kali C15, kemudian ini seperti pembobot ya, pembobot. Kebetulan sama semua, 3 min 1 dibagi 9 min 3 ya. Tuh. Nah, sehingga matriks varian kovarian gabungannya adalah ini. 1 min sepertiga, min sepertiga, 4 ya. Setelah itu ya. Oke, ini adalah rata-rata gabungan, rata-rata keseluruhan. Ya kebetulan karena ukurannya sama, ya, karena ukurannya sama ya kita menggunakan masing-masing itu dibagi 3, jumlahkan bagi 3 selesai. Tapi kalau hati-hati kalau ukuran sampel yang dipunyai itu tidak sama ya. Maka rata-ratanya ini adalah rata-rata keseluruhan digabung secara keseluruhan dulu baru dihitung. Oke. Nah, bawah ini nggak dipakai ya, bawah ini nggak dipakai. Oke. Nah, sekarang setelah itu ya di sini adalah karena ada 3 tadi ya, ada 3 populasi, kita cari fungsi diskriminannya yang merupakan fungsi dari X1 dan X2. Ini ada nolnya itu notasi untuk secara umum bisa diganti-ganti ya. X0, X1 ya. Nah, untuk D1 ini ya, untuk D1 ini yang kita gunakan adalah yang pertama kali ini adalah rata-rata ya, rata-rata dari sampel 1. Nih ya, rata-rata X bar 1. X bar 1 ya yang dikalikan inverse dari S gabungan. Ingat ya, ini S gabungan bukan inverse-nya. Oleh karenanya di sini yang dikalikan adalah vektor rata-rata. Ini X bar 1 kali inverse dari yang merah ini. Inverse dari S gabungan. Ya. Ingat, di sana 1x2, di sini 2x2, hasilnya 1x2. Ya. Jadi ini koefisien dari X01, ini koefisien dari X02. Nah, selanjutnya karena ada batasnya tadi ya, ada batasnya dia harus lebih besar dari tadi ya. Si M tadi ya, M tadi kan adalah rata-rata, jadi minus dari. Di sini formulanya adalah minus setengah, minus setengah dari fungsi daripada mengalihkan panjang, kita gunakan fungsi yang di sini ya. Ini kan rata-rata kali inverse dari S gabungan. Yang ini rata-rata kali inverse S gabungan.
dikalikan transpose dari C13 D13, transpose dari rata-rata yang pertama tadi. Karena kan kenapa ditranspose? Karena yang dituliskan di sini adalah vektor baris. Kita maunya vektor kolom, ya. Jadi harus ditransposkan. Oke. Nah, nilainya ini, nilainya min 1,4143. Yang berikutnya ini adalah log dari peluang prior. Kita asumsikan peluang prior pertama ini seperempat, yang kedua seperempat, yang ketiga setengah. Ya. Jadi ini log 0,25, ini log 0,25, ini log 0,5. Jadi log prior ya. Nah, sehingga ini fungsinya. Jadi nanti kalau diberikan nilai X yang pertama itu berapa, X yang kedua berapa, kita harus menghitung ketiga-tiga D1 ini. Ya, ketiga-tiga D ini, D1-nya berapa, D2-nya berapa, D3-nya berapa. Dengan fungsi ini. Ini maksudnya begini ya. Jadi kalau misalnya menghitung D2 ini 1,37 ya. 1,3714 kali nilai yang pertama itu berapa, ditambah 1,1143 kalinya kedua berapa, dikurang ini gitu ya. Nah, jadi ini contohnya. Nah, ini contohnya, ini ada X0-nya berapa, X01-nya berapa, X02-nya berapa, sehingga kita bisa menghitung D1, D2, D3 ya. Oke. Jadi misalnya X01-nya min 2, yang X02-nya min 1. Jadi min 2 kali ini, min 1 kali ini nilainya berapa, ditambah min 1,4143, min 1,38613. 1,3863. Nilainya ini, D1-nya. Nah, kalau D2-nya dengan formula yang sama, D2-nya min 8,1577. D3-nya min 0,35. Nah, kita cari yang mana yang maksimum. Yang maksimum. Nah, jadi kalau D1 itu ke populasi 1, D2 ke populasi 2, D3 ke populasi 3. Ya. Jadi gitu. Kita cari maksimumnya. Nah, yang maksimum itu berarti yang kita pilih. Kita pilih, ya. Berarti pengamatan min 2, min 1 itu masuk pada kategori 3. Kategori 3 ini. Populasi 3 lah, katakanlah. Ya. Yang 3, gitu ya. Nah, kalau misalnya nilainya 22, ini 22, X01-nya 2, X02-nya 2, maka nilai maksimumnya diperoleh pada D2. D2 berarti dia 2. Jadi ini pun ya jangan manual gitu ya. Jadi ada caranya kan. Begini. Jadi kalau yang sama dengan nilai maksimumnya itu yang mana? U19, V19 atau yang lain. Kalau U19 yang sama berarti 1. Kalau V19 yang sama berarti 2. Kalau enggak berarti 3, cuma 1 2 3 kan? Jadi gitu ya. Ya ini pengalokasian. Jadi kalau ada data baru ya, ada data baru itu masuk ke kategori yang mana ya. Oke. Jadi data yang pertama digunakan untuk membuat fungsinya itu. Buat fungsi. Oke. 14-nya apa nih? Oh, oke. Nah, 14 ini dasar dulu. 18. Ya, 18 ya. Teladan 18, sorry, teladan susu 8 bukan 18. Teladan 8. Nah, ini kalau datanya ini mengenai ikan salmon ya, ikan salmon. Dan di sini ada 2 lokasi. Lokasi pengambilannya di Alaska. Alaska itu masih negara bagian dari Amerika Serikat dan Kanada ya. Jadi lokasi itu kodenya 1 atau 2. Kalau 1 Alaska, kalau 2 Kanada, ya kan? Kemudian kolom kedua gender betina atau jantan. Jadi kalau ikan jangan dikatakan laki-laki dan perempuan ya. Tapi
betina dan jantan. Ya, oke. Yang ketiga, di mana dia ditumbuhkan? Artinya apa namanya diameter dari ring. Saya nggak tahu istilah ikan yang tahu orang ikan. Ya, pokoknya diameter dari lingkaran, ya, diameter dari lingkaran. Di sini yang pertama X1 atau kolom 3 ini di air freshwater itu air tawar. Ya. Nah, yang kedua kalau ditumbuhkannya di air laut. Airnya beda, air tawar sama air laut ya. Nah, gitu. Oke. Nah, yang pertama ini kalau kalau kalian amati ini dari datanya harus saya transfer begini dulu ya. Jadi ada gabungan untuk 1 dan 2. Kemudian sudah saya pisahkan di sini. Saya pisahkan untuk yang lokasi Alaska saja dan lokasi Kanada saja. Alaska saja, Kanada saja ya. Nah, oke, dan sekali lagi di sini yang kita pakai adalah gender, water, sama marine. Artinya matriksnya oke, ini gendernya ternyata nggak dipakai ya. Yang diolah hanya freshwater marine sama freshwater sama marine saja. Hanya X yang ke-3 dan 4 saja. Ini rata-ratanya seperti biasa. Kemudian ini variannya ya. Manual variannya karena cuma 2x2 ya, varian manual. Ini juga ini untuk yang ikan-ikan Canadian ya. Ini Alaskan ya di Alaska, ini Kanada. Matematika kovariannya. Kemudian ini adalah perbedaan dari vektor rata-rata ya, vektor rata-rata Alaska dengan Kanada ya. Kemudian ini adalah matriks gabungan dari ini kedua matriks van kovarian ini ya. Oke. Dan ini adalah apa yang disebut dengan fungsi diskriminannya ya. Fungsi diskriminannya adalah min 0,1283 X1. Saya tambahkan biar nanti nggak bingung. Ini X yang pertama yaitu freshwater, ini yang marine ya. Nah, jadi biar itu untuk pengali berarti untuk pengali fungsi gitu ya. Oke, jadi gini. Oke. Nah, yang di kolom ini ya, kolom sebelah marine ini kan ada 2, 2, 1 dan sebagainya itu adalah prediksinya. Prediksi dia jantan atau betina ya. Ini gender 2, kedua, 1, kedua. Ini labelnya itu gender ya, labelnya gender. 1, 2 ya. Oke. Terus bagaimana? Bagaimana apa namanya cara mencarinya? Oke. Saya ambil yang paling bawah biar kelihatan namanya ya. Oke. Yang paling bawah di sini. Ini adalah cara memprediksi. Ini kan prediksi kan? Prediksinya berarti yang biru itu nilai masukannya ini, data masukannya, data pengamatan kesekian itu 87, X1-nya, X2-nya 480 kan? Kali pengalinya itu fungsi diskriminan ini. Jadi 87 kali ini ditambah 480 kali ini gitu ya. Nah, bagaimana nilainya? Apakah lebih besar daripada D atau tidak? Lebih besar daripada D atau tidak? D-nya berapa nih 5,54 ya. D-nya yang tadi nilai sebelah kanan tadi ya. Atau rata-rata, jadi perbedaan rata-rata dua vektor ini kali jadi ini vektor ini ada atau matriks diskriminan fungsi diskriminan ini dikalikan jumlah dari matriks rata-rata per perlakuan ya. Ini nanti bisa lihat nih setengahnya. Kalau tadi kan setengahnya ya, setengah dari rata-rata masing-masing. Oke. Nah kalau lebih besar di sini dikatakan 1 ya, lebih besar 1. Kalau lebih kecil 2. 1 itu apa tadi?
1 itu betina, 2 itu jantan. Ya, 1 itu betina, 2 itu jantan. Nah, oke ya. Nah, sekarang bagaimana prediksinya sekarang? Prediksinya. Oke. Nah, caranya prediksi ini kan datanya aktualnya itu kan 50 ya. Dari 50 ini 50 maksudnya 50 pengamatan ya, 50 pengamatan. Oke. Nah, ini ada berapa? Dari 50 pengamatan. Dari 50 pengamatan itu yang salah klasifikasi berapa? Ya, nih, sorry. Nah, yang salah klasifikasi itu 6. Yang salah klasifikasi 6. Kalau satu ke satu kan nggak salah klasifikasi. Ya. 1 ke 1 nggak salah klasifikasi. 1 ke 2 salah klasifikasi. Nah, ya. Oke. Tentunya kalau 50 yang benar 4, 4 berarti yang salah 6 kan gitu ya. Di sini yang dicari yang ini, yang dicari yang 49, yang 22 ini. Yang salah tinggal selisihnya. Ya, gitu. Nah, begitu. Kalau yang di sini dari kolom Q, kalau di sini dari kolom M, ya. Dari sini yang pertama ini dari yang Alaskan, yang kedua ini dari yang apa namanya eh, Canadian, ya. Sorry, ini yang Canadian. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Jadi yang dilihat ini berarti yang dari 100 itu ada 7, ada 7, 6 ditambah 1, 7. Salah klasifikasi. 7/100. Nah, ada yang menggunakan istilahnya apa gitu kan? Apparent error rate. Nah, apparent error rate ya itu 7/100. Kalau yang benarnya berarti 93/100. Nah, masih bagus lah itu 93% ya. Begitu. Ada yang mau bertanya? Oke, sekarang R. Ini R-nya ya. Ini R salah satu skrip yang saya punya, analisis diskriminan ya. Tapi menggunakan data bukan itu. Datanya data yang ada di library, saya nggak tahu total Divers Thomas yang terus datanya data iris. Data iris itu data istilahnya yang bisa dipakai untuk analisis apa namanya multivariate macam-macam ini. Di datanya ada 150 bahwa ini adalah data bunga iris ya, bunga iris. Iris itu ada beberapa, ada 3 spesies, Setosa, virginica, sama apa lagi satunya lagi. Ya kira-kira itu virginica, Setosa, versicolor ya. Nah itu. Nah, kemudian di sini salah satu metode dalam analisis diskriminan itu bahwa kita membuat fungsi diskriminan itu dengan menggunakan data latihan, training sample. Jadi data itu apa namanya dibagi dulu, data itu dibagi dulu. Ya. Mengenai pembagiannya itu macam-macam. Ada yang mau 70-30, 80-20, tergantung ya maunya apa. Nah, di sini membagi data training itu dengan menggunakan sampling. Perhatikan, ya, ini sampling. Ya. Training sample ini diambilnya bukan data berurut, tapi data diambil dengan menggunakan proses sampling. Dan proses samplingnya ini menggunakan replacement.
replacement true, ya, replacement true. Jadi dengan pengembalian. Nah, ini sintaksnya. Nah, dan ini peluangnya 0,7 0,3, artinya untuk trainingnya 70% dan samplingnya testingnya 30%. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi kalau kalau ini diulang, kalau langkah ini diulang berbeda karena ini apa namanya sampling ya, sampling. Jadi tergantung pada saat running data ini yang terambil datanya yang mana, gitu ya. Oke, oke. Ini plot, ya menggunakan plot. Nah, jadi ada 3 warna, yang hijau virginica, yang merah versicolor, yang hitam setosa. Ini kalau kelihatan sekali bahwa yang hitam ini jauh bisa dipisahkan dari yang lain, sedangkan yang hijau dan merah itu ada overlapping. Ya. Oke. Kemudian, oh ini ada error ya, ada error nih, mungkin lewati saja errornya. Kita nggak pakai itu. Ini adalah LDA itu linear discriminant analysis ya. Linear discriminant analysis. Oke. Nah, ya. Ini membuat tabelnya. Jadi langsung tabelnya yang dilihat. Jadi tabel yang dilihat adalah tadi ada salah klasifikasi atau tidak. Tadi kan setosa yang hitam tadi kan menyendiri dia. Nah, nggak ada salah tuh, nggak ada salah klasifikasi dia. Nggak ada dari setosa ke versicolor atau virginica. Nah, atau sebaliknya dari versicolor dan virginica yang diklasifikasikan ke setosa, nggak ada. Ya. Nah, sedangkan dari virginica ke versicolor dan sebaliknya ada. Dari versicolor ke virginica 1, dari virginica ke versicolor 2. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ini ada 97 dan 3, 100 kan? Ada 3/100, kesalahan klasifikasinya 3/100. Ya. Kesalahan klasifikasinya 3/100. Ya. Oke, ini apa namanya modifikasi-modifikasi lain yang berkaitan dengan linear discriminant analysis ya. Bisa di running dicoba ya. Gitu. Oke. Ini beda lagi ya. Ini testingnya. Ini testingnya. Testingnya menggunakan 50 data ini. Ya, 50 data misalnya. Tes LDA. Oke. Nah, juga ada di sini kalau QDA ini kuadratik ya. Jadi discriminant analisisnya menggunakan fungsi kuadratik. Nanti kalau mau dilanjutin juga bisa. Oke ya. Oke, tapi setidaknya yang linear saja dulu. Oke. Itu kalau apa namanya analisis diskriminan nanti bisa dipelajari sendiri. Tapi ya sekali lagi ini analisis diskriminan yang kita hanya menggunakan fungsi ya, fungsi LDA gitu. Tidak menggunakan langkah demi tahapan langkah demi langkah yang bagaimana saya jelaskan pakai Excel tadi. Nah, nggak apa-apa saling melengkapi. Yang jelas kalian harus tahu itu dari mana datangnya. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir mungkin entah ada SPSS atau tidak ini ya. SPSS. Oke. So all window. Oh, ini ada nih. Share ya. Nah, ini ada data di yang tadi saya lewati tadi. Ya. Data berapa tadi? Ini dalam rangka pengeboran, untuk mungkin untuk mendapatkan sumber minyak gitu ya. Nah, didapatkan di situ mineral-mineral ya, mineral-mineral yang ada dalam kandungan tanah yang dibornya gitu. Oke.
Ada 3 zona, satu zonanya ini zona 1, zona 2, zona 3, nanti bisa lihat di sana ya. Zona 1 itu mana dan sebagainya, sebagaimana contoh di situ. Saya hanya mengambil datanya saja. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5 mineral dan data mineralnya. Mineral dan data mineralnya ya. Nah, jadi masing-masing pengamatan itu sudah dilabel. Oke, pengamatan 1 sampai ke 7 itu labelnya zona 1. Nah, jadi nanti yang dipakai sebagai pengklasifikasian itu 1, 2, 3 itu. Ya, sebagai responnya 1, 2, 3. Oke, kalau kandungan vanadiumnya, besinya, beriliumnya, Hc jenuh, Hc aromatiknya sekian datanya, maka dia prediksinya termasuk zona yang berapa, gitu ya. Itu intinya begitu. Ya. Nah, jadi dalam analisis yang kita gunakan tentunya analisis diskriminan, ya, pengklasifikasian, classify, diskriminan itu ya, classify, diskriminan, dan di sini di groupingnya, di grouping variabelnya nanti di zona, nanti di sini define ring-nya minimumnya 1, maksimumnya 3, karena kita gunakan angka 1, 2, 3 ya. Sebagian independen variabelnya di sini ya semua variabel tadi vanadium, besi, berilium, Hc jenuh dan Hc aromatik ya. Nah, mungkin deskripsi statistiknya bisa semua dipakai. Pengklasifikasiannya summary tabelnya perlu karena tadi untuk membandingkan salah klasifikasi atau tidak ya. Ini case wise-nya. Kita case wise itu masing-masing itu nanti ada datangnya dari mana, diprediksi ke zona berapa ya. Oke. Nah, jadi kalau di running apa namanya tadi apa namanya? Sorry. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kita stop share dulu. Stop share hasil. Nah, ya. Nah, ini kalau mau pakai sintaks caranya seperti ini ya. Sintaksnya diskriminan ya. Ini eh, case processing summary ya. Case processing summary. Oke. Ini variabel mana yang dikeluarkan nggak ada ya. Ya, nggak ada yang dikeluarkan kamu. Jadi semua variabel dipakai, semua data dipakai maksudnya. Kemudian di sini di bawahnya ini adalah grup statistik. Ya, grup statistik. Ingat ya, di sini hanya mendeskripsikan bahwa zona 1, ya, ini per zona 1. Ya. Zona 2, zona 3, keseluruhan zona. Dan ini variabel X1, X2, X3, X4, X5-nya memiliki rata-rata standar deviasi. Ya, rata-rata standar deviasi dan sebagainya. Nah, kalau dicari. Nah, ini apa namanya menguji kesamaan rata-rata grup. Ini nggak ada kaitannya dengan apa namanya baik buruknya diskriminan dan sebagainya ya, nggak ada. Ini hanya mengatakan bahwa oke, vanadiumnya signifikan, biasanya signifikan, rata-ratanya ya dengan menggunakan ini uji Wave lambda kan apa namanya multivariat analisisnya ya. Ini equality covariant matrix. Kalau tadi equality group means ya, ini equality covariant. Oke, box. Oke, nilai eigen. Nah, nilai eigen ini kita mau menggunakan fungsi diskriminan itu ya. Dan kita lihat bagaimana komposisi nilai eigennya. Tuh. Dan ini struktur matriksnya. Kalau ini menggunakan, pendekatannya agak lain di sini dengan ini. Kalau tadi kan tiga daerah, sini fungsi diskriminannya 2 ya, ada 2 fungsi diskriminan. Nah, cara bacanya juga tentunya lain. Yang mana masuk fungsi apa namanya R1, R2, R3 ya. Oke, di sini
Nah, di sini case wise-nya, ini pengamatan pertama, actual grupnya 1, prediksinya 1, berarti tidak salah prediksi, ya kan? Tidak salah prediksi. Nah, yang salah prediksi itu biasanya dikasih tanda bintang. Ini bintang, ya. 2-1, 2-1, bintang, ya. Kemudian ini 3-2, 3-2, 3-2, ini bintang-bintang, ya. Nah, rangkumannya ada di sini. Rangkumannya ada di sini. Yang bawahnya persentase, yang atas ini banyaknya. Ya. Jadi zona 2 yang terprediksi ke zona 1 ada 1. Ya. Nah, yang salah lain itu dari 3-2. 3-2 ini ada 3. Ya. Jadi kalau kita lihat dari zona 1, nggak ada salah klasifikasi. Dari zona 2, ada 1 salah klasifikasi, jadi 1/11 atau 0,9191, ya. 9,1% kalau persennya. Sedang dari 3 ada salah klasifikasi, kedua, ke-1 nggak ada. Oke. Nah, secara keseluruhan, ini secara keseluruhan, itu 92,9%, ya, grup aslinya itu, original grup itu, ya, secara klasifikasi itu benar. Ya. Jadi kesalahannya hanya 7,1 secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu memperhatikan 1, 2, 3. Memperhatikan 1, 2, dan 3 fungsi itu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?